Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Baik. Masih begadang Piala Dunia dong? Apa udah boncos? Nggak ada Piala Dunia juga udah boncos. Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Informasi pertama malam ini kita akan bahas soal tragedi di dunia kedokteran. Tragedi ini menimpa Dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni atau yang akrab disapa Dr. Ica. Seorang tenaga medis di Rumah Sakit Leona Kevamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dr. Ica ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya pada Jumat 26 Juni. Diduga dipicu oleh depresi berat yang dialaminya setelah diduga diintimidasi oleh 3 anggota DPRD TTU. Ceritanya bermula pada 13 Juni 2026 saat seorang pasien laki-laki inisial K yang merupakan keponakan salah satu anggota DPRD datang ke IGD Rumah Sakit Leona dengan riwayat gigitan ular. Dokter Ica pun menangani pasien sesuai dengan SOP dan sesuai dengan arahan dokter ahli gigitan ular, Dr. Tri Maharini yang menjadi konsultan rujukan nasional penanganan kasus gigitan ular. Saat itu karena masih berada di fase lokal alias efek gigitan tidak menyebar, pasien tidak dikasih serum antibisa. Karena serum itu cuma boleh dikasih ke pasien dengan fase gejala sistemik. Dan kalau pasien dengan fase lokal dikasih antibisa, bisa-bisa pasien malah jadi nggak bisa. Nggak bisa sembuh. Penonton harusnya dikasih antibisa. Banyak bisanya. Lembur bisa. Backupin temen bisa. Dikerjain atasan bisa banget. Banyak bisanya. Balik lagi, jadi akhirnya tindakan yang dikasih ke pasien K cuma pemberian analgesik, mobilisasi, dan observasi aja cukup itu. Ya ibarat temen lo abis diputusin pacar, gak usah dicariin pacar baru. Dicengin aja ntar juga kebal. Tapi nggak ada gelombang panas, tiba-tiba situasi memanas ketika paman pasien yang juga merupakan anggota DPRD TTU, Terensius Lazakar, masuk ke IGD. Dia ngomelin Dokter Ica dan protes dengan nada tinggi karena keponakannya nggak dikasih antibisa. Bisa-bisanya minta antibisa. Si paling bisa ini. Gak lama muncul Nobertus Tubani yang juga mengaku sebagai anggota DPRD Komisi 3. Dia datang dan ikut protes. Setelah itu datang lagi satu orang perempuan. Namanya Veronica. Bukan Veronica kok. Veronica yang Om Strom Puana Nona nih. Om Strom yang biasa, jadi nyanyi kan. Namanya adalah Veronica Lake, anggota DPRD juga, yang juga ikut campur soal tindakan Dokter Ica terhadap pasien. Dia bilang SOP penanganan gigitan ular harus langsung dikasih antibisa. Si paling bisa lagi. Bukan dokter kok, keminter. Tahu nggak keminter? Sok pinter. Kok pada sok tahu ini? Lagian ini sebenarnya keponakan siapa sih? Pada doyan banget ikut campur. Mending ikut gue. Nanti gue kasih anti. Anti asing. Gak cuma protes, ketiga orang itu juga membentak, mengintimidasi, dan mengancam Dokter Ica. Wah, deso. Ngancamnya bawa-bawa jabatan. Soalnya orang deso kan gak bawa-bawa dolar. Iya gak sih? Ngutip doang gue.
Mereka pakai bilang, kamu nggak tahu siapa saya? Enggak. Terus mereka bilang, saya bisa bikin kamu nggak praktek dan nggak jadi dokter lagi. Buset, ini anggota DPRD apa tukang sulap? Karir orang main di sulap aja. Apa jangan-jangan beneran tukang sulap? Sulap anggaran. Jangan sampai, ya. Jangan sampai. Uye. Parahnya lagi, menurut keterangan saksi, Terensius dan Nobertus datang ke IGD dalam kondisi bau minuman keras. Habis nenggak langsung gaspol danga-danga. Kacau mania. Walaupun diintimidasi dan diancam, Dr. Ica tetap berpegang sama SOP dan arahan dan gak kasih pasien K serum antibisa. Ya namanya dokter kan pasti lebih tahu apa yang dibutuhkan pasien. Gak mungkin dokter asal ngasih obat cuma gara-gara pasiennya yang minta. Tapi 1 hari setelah kejadian, Dr. Ica mengalami trauma psikologis berat sampai harus dirawat di rumah sakit selama 1 minggu. Dr. Ica juga sempat diperiksa di klinik utama jiwa di Kupang. Hasil pemeriksaan menunjukkan Dr. Ica mengalami depresif berat tanpa gejala psikotik. Diduga karena beban depresi yang sangat berat, Dr. Ica akhirnya mengakhiri hidupnya pada tanggal 26 Juni di rumahnya. Di lokasi ditemukan surat yang ditulis oleh Dr. Ica. Isinya, dia berharap kasus ini bisa diselesaikan secara hukum yang berlaku supaya tidak ada lagi tenaga kesehatan yang harus mengalami hal yang sama seperti dirinya. Pasien gigitan ular sendiri, pasien K, kondisinya sudah sehat. Tanggal 16 atau 3 hari setelah perawatan, dia bahkan udah boleh keluar dari rumah sakit. Sementara itu 3 anggota DPRD sampai sekarang gak mengaku dan membantah adanya intimidasi. Mereka cuma mengakui sempat bicara dengan nada tinggi karena panik. Walaupun mereka nggak ngaku, tapi PDIP, partai yang mengusung Veronica, sudah mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan Veronica dari jabatannya. Sementara Golkar dan PKB, partainya Terensius dan Nobertus, memastikan akan memberikan tindakan tegas kepada pelaku intimidasi. Tapi belum. Usai keluarga Ica melayangkan laporan, kini proses hukum tetap berjalan dan polisi sedang melakukan pendalaman. Harus. Ironis, pasiennya sembuh, dokternya malah meninggal karena diintimidasi sama orang yang sok ngerti medis. Ingat, punya jabatan itu bukan berarti Anda boleh arogan. Betul. Apalagi kalau menyangkut urusan nyawa orang. Kita ke informasi berikutnya. Informasi berikutnya kita bahas soal Nadiem Makarim. Baru vonis tuh. Yang akhirnya dapat vonis dalam kasus laptop Chromebook. Ceritanya panjang, tokohnya banyak, angkanya banyak. Kalau diketik di kalkulator, kalkulator lo ngambek. Ini angka dari mana, bos? Kok bisa nolnya banyak banget? Biasanya kan bos cuma ngetik mentok-mentok nolnya 5. Depannya minus lagi. Ketahuan biasa buat ngitung utang. Jadi, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim bersalah dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem divonis 10 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, subsidi 1 bulan kurungan, plus uang pengganti 809,5 miliar rupiah. Buset, uang penggantinya 800 miliar lebih. Bener. Sekelas komisaris aja butuh setengah abad baru ngumpul duit segitu. Benar. Ya bisalah kalau umurnya masih 27 tahun. Iya. Udah bisa ngomong. Kan lagi tren komisaris muda. Benar juga. Ada juga tren asisten jadi komisaris. Balik lagi, vonis hakim itu lebih ringan karena sebelumnya jaksa minta lebih tinggi lagi, yaitu 18 tahun penjara. Dan tuntutan uang pengganti 4,8 triliun rupiah. Tapi soal uang pengganti ditolak hakim. Alasannya jalur hukum yang dipakai jaksa dianggap kurang pas
Simpelnya tujuannya benar, jalannya nggak pas. Ibarat rumah di Bogor, kantor di Jakarta. Tapi berangkat lewat Solo. Jauh banget. Mau kerja apa mau cek ijazah loh. Bisa jadi. Belum selesai di situ, terkait tuntutan uang pengganti 4,8 triliun, Majelis Hakim usul agar Kejagung mengusut dugaan pencucian uang Nadiem Makarim. Merespon itu Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna bilang mau pelajari dulu pertimbangan hakim dan nunggu salinan putusan. Di persidangan ada yang menarik. Karena hakim menilai Nadiem tidak memenuhi unsur pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor tentang perbuatan melawan hukum. Tapi Nadiem dinyatakan terbukti memenuhi unsur pasal 3 Undang-Undang Tipikor tentang penyalahgunaan wewenang. Simpelnya gini, ibarat pelatih bola nih. Lo nggak nyolong duit konsumsi. Tapi starting line up temen lo semua. Aturan yang dipakai aturan keluarga. Yang masak konsumsi orang rumah. Yang bikin jersey tetangga lo. Atur aja terus sampai rumah Mbappe kena pemadaman bergilir. Hakim menilai ada upaya menguntungkan Google melalui penetapan Chrome OS. Jadi yang awalnya mau bikin sekolah melek digital, malah jadi celah buat akal-akalan main harga yang mahal. Intinya yang upgrade bukan kualitas pendidikan tapi upgrade anggaran pengeluaran. Hakim juga bilang kalau Nadiem juga terlibat aktif mulai penandatanganan peraturan Menteri nomor 5 tahun 2021 oleh Nadiem, terus lewat konsultan eksternal Ibrahim Arif yang dimasukkan ke tim teknis. Terakhir lewat staf khususnya Juristan yang sampai sekarang masih misteri. Oh, iya benar-benar hilang. Nggak ada yang mau bikin sayembara apa nih? Iya kan biar cepet ketemu. Benar cepat. Masa hilang semua? Iya. Edi Tansil nggak ketemu. Harun Masiku nggak tahu nyempil di mana. Benar juga. Juristan ngilang kayak setan. Setannya aja ketangkap kemarin si Taufik Hidayat. Iya nggak? Iya. Nah sekarang masuk ke bagian yang paling bikin dompet rakyat minder, yaitu soal kerugian negara. Totalnya mencapai 1,567 triliun rupiah dari pengadaan 1.109.327 unit Chromebook. 1,5 triliun bos. Itu kalau lo beliin semen, nggak bakal bisa bangun koperasi. Begitu. Orang habis buat beli semen doang. Tukangnya nggak dibayar. Nggak dibangun. Siapa yang ngaduk tuh semen? Clifford. Clifford mah ngaduk-ngaduk timnas. Ternyata pro kontra kasus Nadiem ini nggak cuma di medsos. Saat sidang ternyata ada dissenting opinion alias pendapat berbeda dari Hakim Andi Saputra yang menilai Nadiem seharusnya dibebaskan. Oh gitu. Kalau buzzer opininya disetting bukan disenting. Iya. Kata Hakim Andi, Nadiem nggak terlibat langsung dalam pengadaan. Nggak mengintervensi, nggak dapat kickback, nggak dapat gratifikasi, dan nggak ada afiliasi di perusahaan laptop. Soal investasi Google di perusahaan yang didirikan Nadiem juga dinilai Hakim Andi murni bisnis. Hakim Andi bilang, meski ada kerugian negara dan ada kickback dari vendor, itu yang main di level panitia dan pihak ketiga. Ibarat di kantor nih, bosnya lempeng, karyawannya gendeng. Sering. Pas karyawannya sableng, bosnya sinto gendeng. Iya. Kerjaannya ngeluarin jurus aja. Jurus-jurus nggak jelas. Menanggapi putusan itu, Nadiem menilai dissenting opinion Hakim Andi itu adalah keberanian menyampaikan kebenaran. Nadiem juga menilai 4 hakim lain mengabaikan fakta persidangan. Dan menegaskan tidak akan menyerah serta akan menempuh langkah hukum demi anak dan keluarganya. Di sisi lain, jaksa penuntut umum menilai vonis 10 tahun sudah memberikan keadilan bagi masyarakat dan anak-anak sekolah yang terdampak. Nah, sebelum sidang ditutup, ada adegan yang bikin deg-degan. Apa tuh? Kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, protes sama majelis hakim yang langsung menutup sidang, nggak pakai tanya sikap Nadiem terhadap putusan. Oh iya benar. Tapi protes itu dicuekin.
Ya aneh memang, tapi kita kan harus positive thinking. Iya. Kali aja hakimnya kebelet barengan. Buru-buru, iya. Hakimnya 5, WC-nya 2. Kan kasihan kalau harus ngantri. Positif aja kita. Iya. Ingat, di setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Cuma belum dicor. Soal uang pengganti 809,5 miliar rupiah, Majelis Hakim merekomendasikan perampasan harta Nadiem di pasar saham dan penelusuran harta di luar negeri. Kalau nggak dibayar, diganti pidana penjara selama 5 tahun. Merespon soal uang pengganti itu, Nadiem bilang kalau dia nggak punya harta sebesar yang dituduhkan pengadilan. Dan menilai hukuman uang pengganti itu pada dasarnya sama saja dengan nambah jadi vonis 15 tahun penjara. Dan di ujung cerita ini yang paling sedih sebenarnya bukan soal siapa menang, siapa kalah, atau siapa yang dipenjara dan siapa yang tertawa bahagia. Tapi ini soal uang rakyat yang harusnya untuk perbaikan pendidikan. Betul. Malah jadi berkas di persidangan. Soal nasib generasi yang harusnya lebih cepat melek digital, bukan generasi yang muak lihat negara digarong oknum-oknum pejabat nakal. Nah, iya tuh benar. Apapun kursinya, mau kursi komisaris, kursi menteri, tetap aja kursi buat duduk. Iya dong. Bukan buat lupa diri. Benar. Ingat, jabatan itu cuma titipan. Betul. Ada titipan mantan bos, Benar juga tuh. ada titipan sepupu, Iya lagi. ada juga titipan bapak. Itulah tadi informasi pembuka kita di Midnight Live. Infonya panas-panas semua. Benar banget. Tapi jangan kemana-mana, habis ini kita masih punya yang lebih panas lagi. Lebih hot lagi. Demen kan menonton? Makan tuh kompor. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Keren penonton. Ada Elma juga ternyata di sini ya. Tadi Elma bawain headline news. Nanti akan membawakan headline news lagi. Oke? Dan tentunya Midnight Live hari ini akan menghadirkan informasi yang terhot ya. Panas banget. Gerah banget. Gerah. Kedinginan. Panasan. Kepanasan. Kenapa kepanasan? Baru jalan dikit dari parkiran ke sini udah panasan, gerah, udah kayak lagi sidang aja nih. Sosokan sidang Nadiem lo sidang. Lagian juga dingin begini, kepanasan dari mana? Ya gua kan sebagai orang Eropa yang lagi kepanasan. Lagi heat wave, bro. Sering ke Eropa ya? Baru sekali. Kemana tuh? Prancis. Cuman saya ada turunan Itali juga. Oh ya? Iya. Apa tuh? Motor saya Itali. Masa? Iya, nggak percaya. Ini bohongin nggak percaya ya. Itali mana lo? Cikunir. Masa? Itu Bekasi ya. Ya ada dikit-dikit Italinya. Beneran Itali? Beneran. Dibohongin nggak percaya bang aja lo. Lu mah. Gue kira Itali icon Taman Galaksi. Ya. Itu mah komplek rumah. Itu mah dari brojol juga udah heat wave lo. Iya, makanya kepanasan mulu nih saya nih. Ya udahlah, kita ngobrol aja sama orang Itali langsung. Aman Iya kan? aja nih. Kebetulan gue punya temen orang Itali. Kebetulan bro. lagi. Ada episode kebetulan. Minggu lalu kan ente kebetulan, sekarang saya kebetulan nih. Siapa namanya? Ada Sarah. Woi. Langsung dari Rome. Oke. Halo Italia. Sarah. Come stai? Hai. Jagoan Anda bahasa Italia. Selamat sore. Oh, sore. Sore. Apa kabar Gianluigi Buffon dan kawan-kawan?
Lagi sedih nggak ikut Piala Dunia. Jadi gimana sih cuaca di sana, Mbak Sarah, beneran panas banget? Iya, jadi beberapa hari belakangan ini memang cuaca di Eropa dan khususnya di Italia itu sempat mencapai 40 derajat Celcius karena adanya gelombang panas yang sedang menerjang benua Eropa. Oh gitu. Panas banget itu Iya. kalau terigu ditaruh di jalan jadi pizza nggak tuh? Takutnya saking panasnya. Permisi. Bentar. Kenapa? Tadi katanya panas. Aku di sini pemadam kebakaran. Datang-datang main cipat aja kayak di Kuan Im lu. Kasihan tadi Padahal kan kepanasan. saya juga pengen dicipratin. Masa Coba otot. kalau Reza gini. Datang-datang cipratin air. Jipat-jipat Aduh. Ini kenapa sih kepanasan? Ya biasalah, emang baik yang panas-panas hari ini. Beritanya panas. ya. Oh gitu. Ada yang dari Italia katanya. Halo Iya. Mbak Sarah, maaf ya aku ganggu. Ini kasihan soalnya ada yang nyamar jadi matahari Teletubbies di sini. Ya ampun, Mbak Sarah panasan di Italia atau hatinya lebih panas? Waduh, panas di Italia deh kalau hati nggak adem. Tapi cuaca di sini sudah nggak tertahankan, kalau bisa saya meleleh. Kali aja hatinya Mbak Sarah panas melihat berita-berita di luar negeri lah. Ya. Iya. Mbak Sarah aku juga suka meleleh kalau deket-deket Reza. Taruh dulu ah. Gue udah punya istri. Bukan, gue nggak digodain. Oh, kirain saya digodain juga. Mbak, bener nggak di sana sampai rebutan AC katanya, saking panasnya? Iya benar sekali. Jadi kalau di Roma sendiri memang keadaan bangunan di sini memang sudah tua-tua sekali. Tidak semua bangunan punya akses atau izin untuk memasang AC begitu. Jadi orang-orang banyak menggunakan kipas angin biasa untuk menetralisir panas di saat-saat heatwave saat ini. Kemudian di pelayanan-pelayanan publik juga heatwave ini menyebabkan pelayanan terganggu karena suhu ruangan tidak mampu membendung begitu heatwave yang terjadi saat ini di Eropa, khususnya di Italia. Mbak, di sana kan gimana pemerintah mitigasinya nih kepanasan buat para warganya? Apa ngurang-ngurangin minum kopi atau gimana? Kita nggak tahu juga kan. Aturan-aturan yang berlaku Jadi, untuk warganya. Baik, untuk pemerintah sendiri sudah menganjurkan agar warga tidak keluar dari pukul 11 siang sampai dengan 4 sore untuk menghindari terjadinya kepanasan begitu. Dan untuk wisatawan sendiri, walaupun cuaca sedang terik-teriknya atau heatwave sedang melanda benua Eropa, mereka tetap saja berdatangan. Dengan demikian pemerintah juga menganjurkan agar banyak-banyak meminum air putih, kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang ringan seperti linen, katun, kemudian jangan mengkonsumsi terlalu banyak alkohol atau kafein karena dapat membuat dehidrasi semakin terasa. Namun demikian di sini juga di Roma sendiri kami memiliki sekitar 2.500 air mancur yang airnya itu aman sekali untuk dikonsumsi. Jadi berbagai wisatawan dan warga Roma sendiri bisa menikmati air mancur tersebut untuk menghindari dehidrasi selama heatwave saat ini. Oh, boleh jebur juga nggak Mbak di air mancur? Kalau untuk nyebur ke air mancurnya nggak boleh. Jadi hanya untuk dikonsumsi. Ada titik-titik air mancur yang kecil begitu, hanya untuk seperti air keran yang mengalir secara terus-terusan, itu bisa diambil oleh wisatawan maupun warga lokal untuk mengisi air botol mereka. Begitu. Oke, Mbak Sarah ada tips gak sih buat orang-orang Indonesia nih yang dari lahir udah kepanasan ya kan, sama dengar-dengar berita udah sering panas. Ada gak survival tips dari orang Eropa yang bisa kita terapin? Tapi jangan yang mahal-mahal ya, karena kalau disuruh nyalain AC 24 jam mahal. Iya, di sini juga sebenarnya AC tidak terlalu dominan ya untuk pemakaiannya, karena seperti yang saya tadi laporkan bahwa banyak bangunan di sini tidak memakai AC sama sekali gitu. Yang mereka pakai adalah kipas angin biasa.
Untuk tips-tipsnya mungkin warga Eropa sendiri, khususnya negara Italia, mereka banyak menggunakan bahan-bahan katun dan linen untuk menghindari rasa panas akibat dari heat wave. Dan juga banyak minum air putih. Itu saja yang paling penting untuk menghindari dehidrasi. Demikian. Penting itu, ngomongin air putih saya jadi aus soalnya. Ya. Jadi ada air bekas nyiprat. Jangan. Tapi beneran, saya jadi aus jabatan. Makanya jangan jadi presenter, jadi asisten. Siapa tahu jadi komisaris. Benar. Udah berani dia. Sosokan dia. Lanjut. Oh gitu toh. Jadi gimana tadi? Soal asisten itu gimana? Ini nggak panas dulu nih. Panas dulu ya. Oke, Mbak Sarah udah berapa tahun sih tinggal di Roma, Italia? Saya tinggal di Roma sejak tahun 2018, kurang lebih 7 tahun ya untuk 7 sampai tahun dengan ya. saat Selama ini. 7 tahun di sana tuh apakah ini yang paling panas atau sebenarnya ini tiap tahun memang sepanas ini? Kalau dari pandangan saya memang ada peningkatan suhu tiap tahunnya. Jadi tahun kemarin itu tidak sepanas ini, belum mencapai 40 derajat. Oke. Maksimal 38, 39. Dan tahun ini ada beberapa kota di Italia yang suhunya mencapai 40 bahkan 41 derajat. Dan itu jelas sangat-sangat terasa perbedaannya. Oke, Mbak Sarah jaga kesehatan selalu di sana dan tentunya terima sukses kasih. selalu dan Yap. sehat selalu ya. Mbak Sarah, kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Sarah. Jangan lupa ngadem Mbak Sarah. Betul sekali, yang panas di sana yang kering dompet penonton. Ya. Tanggal muda udah kering. Aneh. Oke lah, kalau begitu daripada berpanas-panasan Iya. lagi, kita coba mengademkan suasana. Apa sih yang adem-adem? Kita bahas soal bola aja. Ademnya sebelah mana? Makin panas ya? Makin panas sebenarnya. Karena udah masuk babak gugur. Makin panas. Ini kedinginan ini. Otong dukung siapa? Aku jelas Inggris dong. Inggris. Kalau Reza, Aku dukung hubungan kita aja. Otong pulang. Dibilang saya udah punya istri. Gak ada yang ajak. Oh, nggak ada yang ngajakin ya. Ya Nah, udah. ini ada siapa nih yang akan bahas bola nih? Siapa lagi kalau bukan pengamat sepak bola kita? Pengamat sepak bola terganteng. Kesayangan kita semua ya. Nanti ada Bung Sabto Haryo Rajasa. Pasti kan pendalamannya sangat komprehensif lah. Yoi dong. Udah tahu kan Bung Sabto Haryo Rajasa? Tahu dong. Tahu kan? Tahu tadi kenalan di depan. Orang tadi baru ngobrol juga. Iya. Oke, jangan kemana-mana. Aumania tetaplah di Midnight Live. Ya. Memang hari ini saya ambil remote dulu ya. Iya. Nggak hafal loh. Iya, sabar aja. Nggak di briefing tadi. Enggak, tapi ini kalian mau bahas bola kan? Iya, Lagi benar. Piala Dunia. Kalau gitu aku pamit dulu, aku mau nobar. Oh, buat apaan nih? Nobar drama Cina. Dadah. Wah, enak banget langsung nobar Draci. Jangan-jangan dia CEO yang melamar. Melamar. Tapi emang hari ini beritanya panas-panas semua. Ya. Udah kayak omongan tetangga ya. Panas. Kali ini beritanya panasnya dari sepak bola Piala Dunia. Di mana tim besar tumbang di babak ke-30 besar. Emang ada negara apa aja, Tong? Jerman. Jerman. Belanda. Ulang-ulang aja. Lu nonton bola nggak sih? Kagak. Oke, kebetulan saya ada teman lagi. Kali ini Anda yang kebetulan nih. Iya. Tiap episode kebetulan Iya, pokoknya. selalu ada kebetulan. Ini dia, Bung Sabto Haryo Rajasa. Belum. Tong, Sehat ya? apa kabar? Silakan, Bung Haryo. Sehat. Silakan duduk, Bung Haryo. Kita kasih tepuk tangan dong, Bung Haryo.
Bung Haryo nih bintang tamu yang paling sering mengunjungi Midnight Lunch. Oh iya, udah lebih dari 3 kali kali Iya, ya. karena kedekatan kita kan. Iya, Saya Bung Haryo nih. Wih. Ini saya di sini nih. Jauh dong. Jauh ya. Gimana nih Bung Haryo nonton Yes. Piala Dunia sejauh ini? Pertama kita ngobrol kan sekitar 2 minggu yang lalu. Itu baru mulai Piala Dunia kan? Baru Piala banget Dunia. mulai. Sekarang makin panas ya. Makin panas. Setelah Jerman tersingkir, Iya. Belanda tersingkir. Gimana Bung Haryo melihat sejauh ini di Piala Dunia? Iya, kalau Jerman emang dari awal kayaknya kurang banyak yang jagoin ya. Karena emang dari sisi kualitas kita bisa bilang Jerman bukan Jerman yang kemarin-kemarin lah ya, beberapa tahun lalu. Bahkan dengan kekuatan yang cukup oke juga, mereka 2 Piala Dunia terakhir kan nggak lolos dari grup juga. Artinya emang ada something dengan Jerman. Terutama kalau melihat Jerman, saya melihatnya faktor dia nggak punya striker yang betul-betul striker kelas dunia lah. Belum ada pengganti Klose. Belum ada pengganti, ya kalau era Klose mungkin bisa dibilang era terakhir mereka punya striker yang sangat tajam ya. Walaupun mungkin bukan big man banget gitu ya, tapi dia cukup bisa membuat lini belakang lawan itu kerepotan dan selalu bisa mencetak gol. Ya buktinya kan sebelum dipecahkan Messi dan Mbappe, dia 16 gol di Piala Top Dunia. scorer sepanjang masa ya. Sepanjang masa, artinya kan dia memang saat dibutuhkan oleh Jerman dia bisa gitu. Nah setelah itu kan mereka mencoba 2018 Timo Werner yang ada di situ Iya. nggak cukup tajam. Lalu 2022 ada Niklas Füllkrug juga di situ nggak cukup tajam juga. Musim ini nggak ada juga kan. Iya. Woltemade yang dicoba di situ, Dennis Undav sebetulnya sempat dicoba dan oke juga dari sisi penyerangan. Tapi kan kita butuh striker yang konsisten. Iya. Nah Jerman nggak punya itu. Makanya ketika kemarin mereka kalah, walaupun mungkin mikirnya nggak akan kalah sama Paraguay ya. Iya. Itu termasuk salah satu kejutan. Dia kalah sama Paraguay gitu. Iya. Pikirnya kan setelah ini ketemu Prancis, ya mereka bakal gugur. Pikirnya seperti itu gitu. Tapi lebih awal ternyata mereka gugur. Siapa tim paling impresif menurut Bung Haryo sejauh ini? Prancis sama Argentina sih. Oh ya? Dua tim itu yang secara kualitas bisa dibilang paling komplit. Dari sisi defense-nya oke, dari sisi nyerangnya oke, apalagi dari sisi serangan gitu. Prancis, Portugal. Portugal belum sih, masih apa ya? Belum terlalu meyakinkan kalau melihatnya Portugal gitu kan. Karena selalu kan kita mengatakan Portugal tuh ini tim bisa kompak nggak sih? Ini sekumpulan pemain-pemain jago tapi nggak pernah main as a unit yang utuh gitu, as a unit yang solid. Sementara kan yang dibutuhkan di Piala Dunia kali ini adalah tim yang bisa tampil solid gitu, walaupun bukan pemain-pemain bintang, tapi solid sebagai satu keutuhan. Nah Portugal tuh belum mencapai titik itu sepanjang turnamen ini. Mungkin di game kedua lawan Uzbekistan mereka menang besar. Nah itu mungkin permainan paling kolektif yang bisa dibilang dari Portugal muncul gitu. Cuman kan orang baru bilang, ini lawannya cuma Uzbekistan gitu kan. Tapi tetap aja game itu yang paling impresif dari sisi permainan. Tapi setelah itu kan mereka nggak main impresif lagi gitu. Tapi peran Ronaldo sendiri signifikan nggak sih ngebantu Portugal sejauh ini? Dibanding Messi kan gacor banget. Iya. Kalau Messi kan pemain-pemain lain tuh mainnya as a unit yang utuh. Itu kan yang membedakan. Dan ada kayak rasa ingin ngebantu Messi menjadi juara gitu kan waktu di Piala Dunia 22 kemarin. Kita pikir sudah selesai di situ, tapi ternyata di sini masih aja mereka bermain seperti tim yang kayak gitu kan, tetap support Messi dan Messi akhirnya bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ronaldo, orang bilang sudah habis, orang bilang selalu sulit untuk mencetak gol, tapi kalau pemain depan nggak dikasih umpan yang enak, ya susah juga dia untuk mencetak gol. Kan dia bukan pemain yang berkreasi yang lari lagi dari belakang, giring-giring kan bukan tipe yang kayak gitu lagi, tapi tipe finisher. Dan itu kan muncul di pertandingan lawan Uzbekistan ketika dia bisa bikin cetak gol dengan gol-gol yang emang umpan yang dia suka gitu kan, bola kaki kanan. Dia diumpan di kaki kiri ya nggak bisa ngegolin, bukan kaki terkuatnya. Mau nyundul dihadang dua back lawan gitu, nggak pernah dapat clear cut chance gitu. Jadi bagian dari lini tengah Portugal yang harusnya support lini serangan itu belum muncul maksimal juga dari sisi Portugal gitu. Tapi memang Mbappe versi Piala Dunia tuh gacor habis Gacor ya. banget. Dia kalau pakai baju timnas beda banget mainnya. Di Madrid juga gacor kali. Iya juga sih. Iya juga. Tetap juga gacor juga kalau dia as an individual mau main di mana aja gacor. Kalau orang bilang dia gagal di Madrid nyetak 85 gol 2 musim, masa gagal sih? Ya kan dia tetap tajam. Tapi yang lainnya bisa support dia nggak? Nah kalau di timnas Prancis semua bermain dalam ritme yang sama untuk bisa tampil bagus bawa Prancis. Kan Mbappe juga masih muda, jalannya masih panjang. Masih bisa jadi top scorer Piala Dunia sepanjang masa. Iya, Pasti kalau itu sih kayaknya hal pasti. Pasti ya. Tak terhindarkan kalau itu kayaknya. Nah, ada informasi juga ini menjadi Piala Dunia terakhir Ronaldo. Nah,
Apakah memang dengan pernyataan seperti itu, walaupun datang dari kakaknya ya katanya ya, pernyataan seperti itu yang membuat Ronaldo nanti ke depan akan tampil lebih bebas aja, nothing tulus gitu, karena ini Piala Dunia terakhir saya dan saya akan main lepas aja, atau justru jadi beban? Kalau dia nggak juara ya, Portugal nggak juara di turnamen ini, bisa aja dia masih ngotot loh Piala Dunia berikut. Karena kan dia tuan tuan rumah. rumah, ya. Dia tuan rumah, paling nggak jadi abang-abangan di tim lah ya. Abang-abangan. Iya, kayak Neymar gitu kan. Ini abang-abang di kantor. Sosoknya tuh kan tetap dibutuhkan sih di dalam tim gitu. Walaupun mungkin nggak lagi bermain 80 menit, mungkin di umur 44 besok 45 ya dia cuma ada dalam tim, tapi kayak Ochoa kemarin tuh dikasih penampilan yang cuma 5 menit atau berapa. Pas udah unggul banyak baru dimasukin. Iya, tuh kayaknya Portugal kalau jadi tuan rumah, kalau feeling gue sih kayaknya dia pengen deh untuk tetap berada dalam tim gitu. Kalau dia nggak juara di sini ya, kalau dia mau juara di sini ya mungkin dia akan menamatkan karir sepak bolanya sih. Tapi peluang itu ada ketika Portugal ketemu Spanyol nih. Enggak. Gimana? Berat sih kalau Portugal kan, kalau lagi-lagi ya kita bilang gara-gara Ronaldo nih Portugal gini, enggak juga. Kemarin kan yang setelah digantinya Vitinha, Bruno Fernandes yang diganti, itu kan pemain-pemain penting juga buat Portugal. Tapi kan mereka nggak perform kemarin. Setelah diganti, ada pergantian radikal dari Roberto Martinez, langsung mengganti pemain, berubah. Cara bermainnya Portugal berubah. Masih ada Ronaldo memang di situ gitu kan. Lalu menit ke-80 dia ditarik keluar, Gonzalo Ramos masuk, dan akhirnya dia yang menjadi penentu gitu. Apakah Gonzalo Ramos lebih baik dari Ronaldo? Ya nggak juga kita bisa bilang seperti itu, tapi kemarin dia mencetak gol gitu. Bukti di 2022 dia bisa bikin hat-trick, tapi di pertandingan berikutnya dia nggak bisa apa-apa juga. Jadi emang susah nyari pergantinya Ronaldo gitu. Di Portugal belum ada sosok yang bisa menggantikan dia. Tapi kalau Messi gimana? Messi masih akan tampil lagi nggak kira-kira? Enggak sih, kalau Messi kalau kayaknya benar-benar terakhir nih. Dia tuan rumah juga kan Argentina? Salah satu partai ya. Karena kan pembukaannya Paraguay, lalu ada Argentina, Uruguay, lalu ada Paraguay, Argentina. Tapi selebihnya kan di Maroko, Spanyol sama Portugal. Yang paling banyaknya di 3 negara itu. Jadi kalau Messi sih kayaknya udah berdamai ya dengan sepak bola. Kemarin udah juara, maksudnya ngotot banget juga enggak gitu. Cahaya Asia, Jepang, sayang sekali banyak banget pendukungnya di sini dan harus pulang lebih dulu gitu ya. Melihat Jepang tuh kita melihat harapan Asia nih, ya kan, harapan Asia di Piala Dunia. Mereka tampil sangat bagus, tapi kenapa Bung Haryo mereka akhirnya harus gagal lagi di fase gugur? Ya, satu apes ketemu Brazil. Itu apes ya. Itu apes sih, apes. Brasil tetap Brasil. Brasil tetap punya kualitas 5 kali juara dunia, nggak bohong, pasti ada kualitasnya, apalagi ketemu tim yang secara histori di bawah mereka. Mereka bisa menang mental di situ. Nah, Jepang yang menurut gua dia nggak punya mental di pertandingan penting. Kalau nggak kan mereka pasti bisa melaju jauh di Piala Dunia. Berapapun Piala Dunia ke belakang dengan materi yang lebih bagus dibandingkan sekarang, nggak pernah bisa keluar dari 16 besar kan, artinya kan mereka punya mental block ya, kalau istilah yang gue bilang tuh mereka punya mental block yang nggak bisa mereka kuasai, nggak bisa mereka selesaikan. Ketemu tim seperti Turki mereka gagal, padahal mereka tuan rumah pada saat itu. Ketemu Paraguay gagal, kemarin udah unggul lawan Kroasia disamakan, adu penalti kalah lagi. Lawan Belgia udah unggul 2-0 kalah 3-2. Mental itu yang kayaknya belum ada di kubu Jepang. Mereka harus melewati hadangan mental block itu. Apalagi pemain-pemain yang punya mental bagus nggak ada kan, Minamino. Terus yang Mitoma, Endo, pemain-pemain yang secara kualitas harusnya bisa membuat mental Jepang lebih bagus. Orang bilang Jepang nggak ada mereka nggak ngaruh, betul di fase grup. Begitu masuk ke knockout stages, pentingnya pemain-pemain yang punya kualitas itu yang nggak dipunyai Jepang kemarin. Di 16 besar ini di luar tim-tim unggulan siapa yang bakal jadi kuda hitam melangkah jauh nih? Ada Norwegia, Maroko. Mungkin nggak Argentina kalah dari Cape Verde? Enggak sih kayaknya ya. Capek Verde. Tapi apapun yang didapat Cape Verde udah sejarah sih ya. Betul. Debutan bisa masuk ke 32 besar. Tapi kayaknya untuk melawan tim, lagi-lagi kan kita bicara mental, kita bicara history, kita bicara tim tahu know-how-nya untuk lolos seperti apa. Kayaknya masih terlalu berat sih buat Tanjung Verde untuk bisa lewat. Oke. Ini ada bunuh-bunuhan di 16 besar ya, bunuh-bunuhan Eropa ya, Portugal lawan Spanyol ya. Serem amat bunuh-bunuh. Ya saling apa Gara-gara sih ya? Ini cipratin sini. Saling tikam. Saling tikam. Oh, bunuh-bunuhan juga itu. Iya. Iya.
Saling sikut aja deh. Saling sikut aja. Portugal lawan Spanyol. Ngerebutin jabatan. Itu mah di sini banyak. Oh gitu. Portugal, Spanyol. Nah, Spanyol makin impresif, Iya. makin masuk ke knockout stages. Di fase grup sempat shaky juga, lalu menang besar, lalu menang tipis. Kemarin ya kayaknya statement dari mereka ya, dari sisi permainan. Emang gue sempat bilang bahwa Spanyol akan kesulitan ketika mereka nggak punya big man di depan. Mereka nggak punya sosok Morata yang juara Euro kemarin. Tetap aja ada sentral yang menjadi tujuan dari serangan mereka. Mau jadi pemantul kayak, mau jadi pencetak golnya kayak, tapi lo harus ada yang dituju. Sementara Oyarzabal itu kan tipenya ya mirip Ferran, mirip Yamal yang suka gocek juga, berada dalam satu posisi yang bukan statis, jadi bukan jadi pusat dari serangannya itu. In order dia bisa sukses, emang harus bagus banget nih wings yang bermain untuk dia, Yamal, Olmo, pokoknya semuanya tuh harus jadi satu untuk dukung dia, baru bisa works. Tim dengan false nine lah ya bisa dibilang ya, bukan bomber murni. Tapi ya perlahan-lahan sudah mulai menunjukkan kualitas itu. Cucurella lagi-lagi membuktikan kapasitas dia versi Piala Dunia, versi timnas selalu bagus kan, dia di Euro kemarin bagus, sekarang bagus. Jadi secara kualitas, kelengkapan squad, taktik, mental, Spanyol kayaknya lebih bagus sih dari Portugal. oke. Yamal versus Ronaldo. Adik-adik lo nggak bang-bangan. Iya tuh, apa istilahnya David versus Goliat. Ya. Iya ya. Kan? Iya. Tapi harusnya Portugal misalnya ya bisa ngelewatin Spanyol, bisa jauh sih. Secara mentalnya bisa kepupuk ya. Makanya gue bilang Portugal bisa menyulitkan, tapi catatannya ada. Mereka bisa bermain sebagai unit yang utuh. Itu aja masalah mereka sih. Secara kualitas kita nggak bisa, inilah ragu lah sama personal mereka lah ya. Dari bangku cadangan, dari tim inti, semuanya oke gitu. Tapi kan nggak pernah solid loh tim ini untuk bermain di level turnamen gitu. Kalau mereka bisa klik mencapai itu, seperti Argentina di 2022, bisa bahaya Portugal. Tapi nunggu kliknya kapan nih? Siapa tahu kemenangan lawan Spanyol itu justru bisa menjadi klik, Momentumnya ya. momentum untuk bisa melaju jauh. Solid. Ketemunya Prancis tapi semi ya, Iya, kalau semi misalnya bisa melaju. Prancis, Kalau di semifinalnya. Semifinalnya. Wah. Kalau mereka melaju jauh. Inggris, Meksiko gimana, Bung Aryo? Tuan rumah lagi bagus-bagus lagi ini ya. bagus. Terutama Meksiko ya. Iya. Meksiko kan tim yang belum kebobolan berarti Iya, ya. benar, Belum kebobolan sama sekali. Tiga kemenangan fase grup tanpa kalah, tanpa kemasukan. Kemarin juga tanpa kemasukan juga. Solid juga. Javier Aguirre bisa meramu pemain senior dan juga pemain junior. Wonderkid-nya juga Si Mora, ada. Gilberto Mora bagus banget. Mantap banget. Dan juga magisnya Meksiko itu sendiri ya. Pendukungnya, stadionnya, itu yang bakal ngebuat tim-tim sulit ya untuk ketemu dia. Termasuk Inggris, agak sulit lah kalau ketemu Meksiko. Tapi harusnya ya kalau secara kualitas, kalau mereka tenang, kalau mereka lebih tenang dalam menyerang, Inggris sih bisa melaju sih. Oke. Prediksi final versi Bung Haryo. Nah, seperti apa nih? Kalau gue sebelum turnamen sebetulnya Prancis dan juga Argentina. Emang dari awal sebelum turnamen, sebelum lihat bracketnya ya. Kalau itu pengennya kan Spanyol, karena gue memang suka Spanyol gitu. Tapi pas lihat bracket ketemunya mentoknya di semifinal nih. Berarti kan salah satu harus gugur nih. Tapi dari sisi kualitas sebelum turnamen gue ngelihat Prancis paling oke, Argentina paling oke. Jadi ulangan kemarin Yang itu- menang? Yang menang cuma beda kali ini. Oke, thank you Bung Haryo. Sudah memberikan analisanya. Wah. Mantap banget. Semoga kalau final Prancis Argentina lagi rame lagi kayak Rame lagi, pasti. 2022 kan seru banget ya. itu. Seru. Oke, siap-siap nobar dong ya. Oh. Di mana? Nggak duitnya lagi. Nobar Dracin tadi kan? Itu masih saya. Oke, kita masih punya berita di segmen terakhir. Terima kasih Bung Haryo sudah hadir di Sama-sama. Midnight Live. Sehat selalu, selamat bergadang ya. Dan kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Balik lagi bareng saya Otong Setiabudi. Kali ini kita akan bahas soal dua kasus penyekapan yang beda tapi sama.
Tapi beda, tapi sama. Dua-duanya soal pekerja yang disekap, diborgol, dirantai, diikat gara-gara dituduh nyolong. Kasus pertama terjadi di percetakan di Senen Jakpus, Jakarta Pusat. Nah, kasus ini bermula dari pemilik percetakan yang nuduh 3 korban, AS, MR, dan TS, mencuri plat besi yang dipakai untuk produksi sablon dengan nilai kerugian mencapai 230 juta rupiah. Rugi ratusan juta, bukannya lapor polisi. Pemilik percetakan malah milih buat nyekap 3 karyawannya itu di dalam gedung percetakan. Penonton hilang gocap aja lapor bini. Ini ratusan juta kagak lapor polisi. Nah, selama 21 hari disekap, ketiga korban diborgol, dirantai, disiksa, bahkan sempat nggak dikasih makan 3 hari. Tujuannya biar mereka ngaku udah nyuri plat berulang kali. Dan nggak cuma itu, pelaku juga ternyata minta uang tebusan ke keluarga para korban sebesar 50 juta rupiah per orang buat ganti rugi dan syarat supaya korban dibebasin. Tapi saat satu keluarga udah ngasih uang tebusan 50 juta, korban tetap nggak dilepasin. Alasannya karena korban lain belum bayar ganti rugi, jadi harus bundling tuh. Penyekapan baru berakhir setelah polisi terima laporan masyarakat dan menggerebek percetakan. Nah, saat ini polisi tuh udah nangkep 7 tersangkanya, termasuk pemilik percetakan yang diduga jadi dalang dari penyekapan. Polisi bilang penyekapan ini bukan tindakan spontan. Bukan tindakan spontan. Karena ada pembagian tugas yang jelas di antara 7 tersangka. Ada yang jadi otak pelaku, si pemilik. Dia juga yang memerintahkan antek-anteknya buat borgol para korban. Untung bukan antek-antek asing. Ada yang tugasnya ngancem dan menganiaya. Ada yang tugasnya ngehubungin keluarga buat minta tebusan. Ada yang tugasnya nagih tebusan. Keren juga nih. Orang yang minta tebusan sama yang nagih beda orangnya. Berarti ini job desk-nya dikit, orangnya banyak. Kalau penonton, orangnya 1, job desk-nya banyak. Yang sedikit, gajinya. Setelah ditangkap nih, pemilik percetakan lewat kuasa hukumnya akhirnya ngelaporin 3 korban atas tuduhan pencurian. Jujur, telat. Kenapa kagak dari awal ngaporin? Nah, kejadian yang sama ini kayak karyawan toko padel yang dituduh nyuri. Sama kejadiannya. Bukannya dilaporin ke polisi, malah disekap dan dianiaya selama 2 hari. Jadi kasus kedua ini menimpa AL, karyawan toko perlengkapan padel di Kebayoran Lama, Jaksel. AL disekap setelah dituduh mencuri 10 raket padel dan sepasang sepatu dari toko tempat dia kerja di Jaksel. Jaksel deh. AL disekap setelah sejumlah rekan kerjanya datang ke rumah buat minta ganti rugi sebesar 50 juta rupiah atas dugaan pencurian. Tapi saat itu AL dan keluarga bilang cuma mampu nyicil 1 juta rupiah per bulan. Yang langsung ditolak pelaku. Karena mereka maunya 50 juta dibayar tunai. Sah? Emang enggak, ini beda. Bukan. AL akhirnya dibawa ke kantor dan disekap sama si pelaku. Setelah 1 hari disekap, korban sempat kabur dan pulang ke rumah. Tapi dia balik lagi ke tempat kerjanya. Karena motor, KTP dan HP ditahan sama pelaku. Pas balik ke kantor, AL justru dibawa ke gudang dan dianiaya. Tangan dan kakinya diikat. AL juga bilang tuh, saat itu dia dipukulin. Total nih, AL disekap selama 2 hari. Kasus ini pun akhirnya ditangani polisi. Setelah ibu korban ngelapor, polisi juga udah nangkap tuh 4 tersangka yang merupakan karyawan toko. AL sendiri udah ngaku kalau dia emang nyuri raket padel.
AL pun dilaporin sama manajemen toko atas tuduhan pencurian. Sehari setelah keluarga melapor ke polisi. Jujur, telat juga. Kenapa nggak dari awal, malah nyekap lah. Dan pada akhirnya 2 kasus ini emang beda, tapi sama. Bukan udah, tapi belum. Di 2 kasus ini sama-sama pilih main hakim sendiri daripada langsung lapor ke polisi. Ujung-ujungnya bukan dapat ganti rugi, tapi malah masuk bui. Ntar ketemu lagi sama orang yang lu tuduh juri. Aja ada. Itu dia sajian penutup dari Midnight Live malam ini. Udah toh? Udah. Masih lama kita. 2 menit lagi. Ini yang muncul-muncul nama-nama itu apa tuh? Nah, yang gimana apa nih itu? Iya, yang ada nama pemret, nama itu ya kan. Credit title. Itu namanya. Coba, mana munculin coba? Coba munculin. Dikit lagi muncul nih. Dikit lagi muncul. Coba kita hitung. 5, 4, udah muncul. Iya. Berarti kita udahan nih. Iya, karena setelah ini ada headline news. Ada headline sama Elma. Yang bawain Elma. Jangan lupa ada Singwen juga. Iya. Jangan lupa ntar kita nobar Singwen ya. Nobar Singwen. Janji ya, janji ya. Iya, sebelum nobar Ada bola. Civiona. Oke, kita tutup aja perjumpaan kita pada malam ini di Midnight Live. Sampai jumpa minggu depan tiap hari Jumat pukul 21.05 waktu di Sepetan. Di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.